Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman dan juga para audien sekaligus para penonton yang menyaksikan channel YouTube saya, serta saya ucapkan salam hormat kepada Gus Wadud selaku pembimbing mata kuliah Akhlak Tasawuf PGMI 5B. Baik, teman-teman, perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Putri Rahyuningsari, saya dari Prodi PGMI 5B. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat, yakni berjudul tentang sejarah munculnya tasawuf. Nah, teman-teman, pelajaran tasawuf ini sangatlah penting bagi kita, terutama khususnya bagi mahasiswa yang beragama Islam, dan juga sangat penting dijadikan pedoman dan juga ilmu pengetahuan bagi kita, dijadikan bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk pada pembahasan di video kali ini saya akan membahas ada 3 bahasan. Nah, sebelum itu mempelajari tentang 3 bahasan apa saja yang akan saya jelaskan, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang tasawuf. Tasawuf itu merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang lebih menekankan pada dimensi atau aspek spiritual dalam Islam. Tasawuf adalah ilmu yang mulia karena berkaitan dengan makrifah kepada Allah Ta'ala dan mahabbah kepadanya. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang mengherankan jika sehingga sekarang warna dan nuansa tasawuf masih tetap merupakan warna yang dominan di dalam corak agama Islam. Karena dengan makalah ini akan mempelajari terlebih detail mengenai tentang pengertian dan juga sejarah tasawuf. Kemudian rumusan masalah. Kebetulan saya dapat menyimpulkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian tasawuf, kemudian yang kedua sejarah munculnya tasawuf, dan kondisi awal tasawuf itu muncul. Nah, teman-teman, saya akan membahas atau menerangkan tentang poin yang pertama, rumusan masalah yang pertama, yakni tentang pengertian tasawuf. Secara etimologis, tasawuf itu memiliki banyak diartikan oleh para ahli. Itu sebagian menyatakan bahwa kata tasawuf ini berasal dari kata sufah, yang berarti serambi Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian sahabat Ansor, yakni sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata sof, yang artinya yaitu sebuah barisan dalam agama, dalam sholat. Nah, sof yang berarti bersih atau jernih, dan sufana yakni kini nama kayu yang bertahan di padang pasir. Manajemen berasal dari bahasa Latin, itu yang berarti melakukan. Kemudian ada beberapa tokoh atau sejumlah tokoh sufi itu memprediksi atau mengartikan bahwasannya oleh Bishri bin Haris mengatakan bahwa tasawuf adalah orang yang suci hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Sahel Atustari, beliau mengatakan orang yang bersih dari kekeruan, penuh dengan renungan, putus hubungan dengan manusia dalam menghadap Allah, baginya tiada beda antara harga emas dan pasir. Begitu mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dapat saya simpulkan dari beberapa tokoh yang sudah saya jelaskan tadi di atas bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, dan juga mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh dengan janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu sejarah munculnya tasawuf.
Jadi benih ilmu tasawuf ini bermula pada masa Khalifah ketiga. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu, yakni ketika terjadi peristiwa tragis dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal ini berimplikasikan terjadi kekacauan dan juga kerusakan terhadap sebagian kaum muslimin, sehingga para sahabat dan pemuka agama Islam ini berpikir untuk membangkitkan kembali ajaran Islam dengan berikhtiar kembali ke masjid dan mendengarkan kisah mengenai targhib dan tarhib mengenai keindahan hidup zuhud, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan juga cinta kepada akhirat. Kemudian sejarah munculnya tasawuf ini kebetulan pada makalah saya ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu masa pembentukan. Pada masa ini terjadi dalam abad 1 dan 2 Hijriah. Hasan Basri dan Robi'ah Adawiyah itu muncul dengan ajaran khauf dan cinta, yakni mempertebal takut atau takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyucian hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu muncul kehidupan gerakan pembaharuan baru, yakni lebih dicintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pada masa pengembangan. Masa pengembangan ini terjadi pada abad 3 dan 4. Tasawuf sudah bercorak kefanaan yang menjurus ke persatuan hamba dengan Khalik. Orang yang sudah ramai membahas tentang lenyap dalam kecintaan, bersatu dengan kecintaan, kekal dengan Tuhan, menyaksikan Tuhan, bertemu dengannya dan menjadi satu dengannya, seperti yang diungkapkan oleh Abu Yazid al-Bustam, seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fana, yaitu lebur atau hancurnya perasaan, sehingga dia dianggap sebagai peletak batu pertama dalam aliran ini. Kemudian teman-teman, pada tahap yang ketiga yaitu disebut dengan masa konsolidasi, yaitu pada abad 5 Hijriah diadakan konsolidasi antara kedua aliran. Pada masa sebelumnya hal ini ditandai dengan adanya kompetisi antara keduanya yang kemudian dimenangkan oleh tasawuf Sunni dan menenggelamkan tasawuf Salafi, tasawuf falsafi. Kemudian karena sudah mulai tenggelam kembali masa falsafi, akhirnya muncul kembali masa falsafi, yaitu pada tahap yang keempat. Pada abad 4 Hijriah ini muncullah tasawuf falsafi atau tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat yang dikompromikan dengan pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyimpulkan bahwa tasawuf falsafi mempunyai 4 objek utama, dan menurut Abu Al-Wafa bisa dijadikan karakter sufi falsafi. Inilah muncul masa-masa falsafi, tasawuf falsafi. Kemudian yang kelima yakni masa permurnian. Pada masa ini pengaruh dan praktek-praktek tasawuf kian tersebar luas melalui tariko-tariko, dan para sultan serta pangeran tak segan-segan pula mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka. Pada masa ini terlihat tanda-tanda keruntuhan kian jelas, penyelewengan dan skandal melanda dan mengancam kehancuran reputasi baiknya dengan ditandainya munculnya bid'ah yang terjadi di dalam agama Islam. Itulah tadi sejarah-sejarah tentang munculnya tasawuf. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan ketiga, kondisi tasawuf di masa awal. Nah, pada abad pertama dan kedua Hijriah yaitu fase asketimisme zuhud, sikap ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Jadi yang pertama memang munculnya itu karena zuhud, sikap zuhud, yaitu sangat cinta kepada akhirat. Pada masa ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Yaitu jadi munculnya awal tasawuf ini banyak orang-orang yang sangat zuhud sekali, sehingga tidak mementingkan agama, tidak mementingkan dunia, kehidupan dunia. Bahkan makanan, pakaian itu mereka tidak sempat memikirkan hal itu. Nah, teman-teman, jadi dapat saya simpulkan dari makalah yang sudah saya baca bahwasanya ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian,
saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan juga mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hasil presentasinya sudah saya jelaskan dan juga saya presentasikan pada sore hari ini tentang sejarah munculnya ilmu tasawuf. Semoga apa yang saya sampaikan kepada para teman-teman dan juga para audien bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.